Pemirsa, Anda kembali di Metro Pagi Prime Time. Kita akan masuk ke informasi mengenai ramai di media sosial. Salah satu korban pembiusan pemerkosaan Dr. Priguna Anugrah mencabut laporannya. Polda Jawa Barat memastikan hingga saat ini tidak ada korban yang mencabut laporan dan restoratif justice tidak bisa diterapkan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat memastikan tidak ada pencabutan laporan dari korban perihal kasus tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan Dr. PPDS Priguna Anugrah. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan mengatakan upaya perdamaian yang sebelumnya diungkapkan oleh pengacara tersangka juga tidak pernah ada. Terkait restoratif justice, Kombes Surawan mengatakan hal itu tidak bisa diterapkan karena perbuatan tersangka telah dilakukan secara berulang. Atas aksi bejatnya, Priguna terancam hukuman 12 hingga 17 tahun penjara. Tidak ada pencabutan laporan korban yang kita proses hukumnya. Jadi tidak ada sama sekali pencabutan ataupun upaya RJ dan sebagainya, tidak ada itu. Terkait damai juga dapat informasinya? Tidak ada upaya Jadi itu memang tidak boleh dilakukan RJ karena ini perbuatan berulang. Pemirsa, dunia kedokteran dikejutkan kasus keji Dr. Priguna, residen PPDS RSHS Bandung yang memperkosa keluarga pasien dan 2 pasien menggunakan obat bius. Ancaman hukuman 17 tahun penjara kini membayangi pelaku. Kasus yang mencoreng dunia kedokteran terjadi di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat. Priguna Anugrah Pratama, dokter residen PPDS Anestesiologi Universitas Padjadjaran ditetapkan sebagai tersangka pemerkosaan terhadap 3 korban, yaitu keluarga pasien dan 2 pasien rumah sakit. Aksi bejat Dr. Priguna dilakukan pada Maret 2025 di lantai 7 gedung RSHS dengan modus membius korban menggunakan obat anestesi. Kuasa hukum salah satu korban FH, Debbie Agus Riansah menyatakan korban menuntut hukuman seberat-beratnya bagi Priguna. Korban FH menolak segala bentuk perdamaian karena tindakan bejat Dr. Priguna tidak dapat ditoleransi. Korban juga meminta Priguna dihukum seberat-beratnya agar keadilan ditegakkan. Ya, sangat mengecam tindakan seseorang tersangka dokter residen anestesi inisial PAP yang berusia 31 tahun. Yang dimana seorang dokter ini yang seharusnya memberikan kesehatan untuk pasiennya, tapi malah menimbulkan perbuatan sakit secara fisik dan psikis. Kejahatan tindak kekerasan seksual sangatlah tidak dibenarkan. Kejahatan tindak pidana kekerasan seksual ini ialah tergolong extraordinary crime. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan menegaskan pelaku akan mendapat hukuman yang setimpal dengan pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Karena perbuatannya dilakukan berulang, polisi juga menerapkan pasal 64 KUHP dengan hukuman 17 tahun penjara. Sebelumnya, polisi sudah melakukan olah TKP dan menyita barang bukti, obat bius midazolam dan propofol. Nanti kita akan terapkan pasal perbuatan berulang terhadap tersangka. Pasalnya kalau ada perbuatan yang berulang ini apa? Pasal 60 KUHP tentang perbuatan berulang. Jadi ada tambahan untuk ancaman hukumannya terhadap perbuatan berulang yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Berapa ancaman? Nanti ada tambahan itu ya. Tambahan pemberatan istilahnya. Sebagai respon atas kasus ini, Konsil Kedokteran Indonesia atau KKI mencabut surat tanda registrasi atau STR dan izin praktik Priguna secara permanen. Universitas Padjadjaran juga memecatnya dari program PPDS dan Kementerian Kesehatan menghentikan sementara program PPDS Anestesiologi di RSHS Bandung untuk evaluasi menyeluruh. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.